Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Buaya Tyrant itu terus tertawa terbahak-bahak, dan tatapannya yang berbentuk belah ketupat menyapu, mencari lokasi Buddha Kamitsu. Dasar babi gendut, aku buaya tiran sudah lama bersumpah untuk mencabik-cabikmu dan membuatmu merasakan gulungan kematian. Tidak ada yang tahu berapa lama buaya Tyrant dan yang lainnya telah dipenjarakan di dunia berlengan satu oleh Buddha Kamitsu. Sekarang, begitu ketiganya keluar, mereka langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. "Taisu, hentikan mereka!" Buddha Kamitsu berteriak. Dan para prajurit Taisu segera memblokir trio buaya Tyrant seperti air pasang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum para prajurit Taisu ini dibubarkan oleh serangan gabungan trio buaya Tyrant. Buddha Kamitsu meremehkan kebencian ketiganya. Kebencian itu bahkan mungkin melebihi Tianwu. Buaya Tyrant membuka mulutnya lebar-lebar, seolah sedang membayangkan perasaan mengunyah Buddha Kamitsu hingga berkeping-keping. Dia telah menunggu hari ini. Sekarang, akhirnya tiba dan dia ingin memakannya apapun yang terjadi. "Buaya Tyrant, kamu tidak bisa mengambil semuanya sendiri. Aku akan memakan kepalanya," teriak beruang putih dengan kilat di sekujur tubuhnya. "Aku ingin makan juga. Kalau begitu, aku akan memakan jantungnya." Raja Iblis Api Hitam juga tidak berniat melepaskannya. Mereka bertiga sering bertengkar pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berubah dari musuh menjadi teman. Lagi pula, di dunia semesta satu lengan Buddha Kamitsu, jika ketiganya benar-benar bertarung satu sama lain dan membunuh satu sama lain, mereka hanya akan menjadi semakin kesepian. Pada saat ini, Buddha Kamitsu buru-buru melambaikan tangannya dan mundur ketakutan. "Bukan aku yang memenjarakanmu. Aku baru saja menerima warisan. Kamu tidak bisa menyalahkanku." Buddha Kamitsu berteriak dengan marah. "Berhentilah bicara omong kosong. Kakek buaya ini pasti akan mengalahkanmu hari ini. Biarpun bukan kamu. Kamu adalah Buddha pemalas yang memiliki wajah manusia dan hati binatang," ucap buaya Tyrant. "Kamu kentut. Buddha punya niat baik, tapi kalian monster memakan orang dan meminum darah di mana-mana. Monster adalah monster, dan kamu mengkritikku. Setidaknya aku belum pernah memakan orang." Buddha Kamitsu meludah karena merasa kesal. "Kamu belum pernah makan orang, tapi kamu sudah makan monster. Jadi tidak ada bedanya dirimu dengan iblis. Sekarang lihatlah tubuhmu yang gemuk itu. Sudah sangat lama kamu merajalela. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan coba-coba melarikan diri lagi." Beruang putih meledakkan auranya dengan guntur. Shoyan di sisi lain sebaliknya, tidak punya waktu untuk memperdulikan mereka. Dengan bantuan kendali Tianwu atas cuaca dan teknik membalikan awan dan hujan yang diturunkan kepadanya di tengah hujan, dia kini menjadi lebih akrab dengannya. Kemampuan dan serangan dari skill Do ini bersifat sekunder. Sebaliknya, dikombinasikan dengan hujan untuk merendam musuh. Ini dapat sangat mengurangi kekuatan musuh dan melemahkan kekuatan tempurnya, ucap Shoyan. Banyak prajurit Taisu yang sangat terpengaruh oleh hujan. Itu sebabnya mereka langsung dibubarkan oleh trio buaya Tyrant. Hanya saja, Shoyan tidak memiliki kemampuan mengendalikan hujan seperti Tianwu, dan dia tidak bisa membuat hujan dari udara tipis. Hal terpenting untuk melakukan skill mengubah awan dan hujan adalah mendapatkan hujan. "Mereka hanya sekelompok sampah. Sudah lama aku tidak memakan siapapun. Korbankan saja mereka ke gigiku." Tianwu menyeringai, dan Shoyan langsung teringat wujud asli Tianwu yang dilihatnya pertama kali, dengan 8 kepala dan 8 ekor. Tanpa Shoyan mengambil tindakan, Tianwu bergegas menuju Suzhou dan Shuhai. Keduanya memandang Tianwu dengan ekspresi ketakutan, dan buru-buru mundur ke kapal Void Taisu. Dia bahkan mengendalikan monster Void untuk meledakkan sinar pemusnah, dan lebih dari selusin sinar pemusnah tiba-tiba melonjak menuju Tianwu. Konvergensi sinar pemusnah begitu kuat, sehingga bahkan Tianwu pun bergerak untuk menghindarinya. Lebih dari selusin monster Void terjalin dalam sekejap. Ketika mereka melihatnya lagi, tidak mungkin untuk mengetahui di monster Void mana Suzhou dan Shuhai bersembunyi. "Sungguh manusia yang cerdik, kamu hanya ingin bersembunyi dariku," gumam Tianwu, dan tubuh aslinya benar-benar muncul. "Aura unik manusia tidak bisa disembunyikan. Teknik membutakan seperti itu tidak ada gunanya bagiku." Tianwu bergegas keluar dan membidik salah satu monster Void. Sepertinya dia benar-benar bisa mencium baunya. Tianwu menggunakan 8 cakar tajamnya untuk meraih dengan kuat. Tanduk monster Void bergetar hebat, dan bekas cakar yang sangat dalam muncul, namun tidak sepenuhnya menembus pertahanannya. Segera, tekanan kuat datang, dan Shoyan segera merasakannya, tetapi sebagian besar terfokus pada Tianwu. Untuk menerobos pertahanan monster Void, ketajaman saja tidak ada gunanya.
Guntur Houtian milik Xiaoyan memiliki efek terbaik. Segera, tombak bencana itu dipegang di tangan Xiaoyan. Busur Guntur Houtian memenuhi sekeliling Xiaoyan, kemudian dituangkan ke dalam tombak pendek bencana. Senior Tianwu, izinkan aku membantumu. Xiaoyan membidik monster void yang telah dikunci Tianwu, dan tombak bencana itu memecah cahaya Guntur Houtian saat terbang dengan ledakan keras. Kekuatan Guntur Houtian dapat mengabaikan pertahanan. Setidaknya untuk saat ini, material monster void tidak mampu menghentikan Guntur Houtian. Dengan suara gemuruh, setelah tombak bencana menerobos pertahanannya, ia bahkan menembus monster void, dan sebuah lubang yang cukup besar untuk masuk dan keluar muncul. Xiaoyan selalu mendapat firasat buruk saat dia melihat selusin monster void di langit. Taisu selalu bertindak diam-diam dan licik. Jika dia terlihat mundur dan kalah, pasti ada konspirasi lain. Tepat ketika Xiaoyan ingin mengingatkan Tianwu, monster void sebenarnya tersusun rapi di udara, dan sebuah segel besar tiba-tiba muncul. Segel Buddha Iblis. Tianwu terkejut, dan cahaya keemasan menyelimutinya. Sudah terlambat untuk mundur. Setelah diterangi oleh cahaya keemasan, Tianwu tidak bisa lagi mempertahankan bentuk manusianya, tetapi berubah menjadi tubuh aslinya. Segera, tubuh aslinya tampak membatu, dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Kenapa mereka memiliki segel ini? Untuk memasang segel ini membutuhkan setidaknya transendensi tingkat keempat. Sialan, aku salah perhitungan. Kamu cepat pergi. Di saat-saat terakhir, Tianwu memandang Xiaoyan dan berkata menggunakan jiwanya. Xiaoyan mengerutkan kening. Meskipun Raja Iblis Tianwu ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan hujan, kekuatan tempurnya terlalu lemah. Tahanan roh, buka segel ini. Xiaoyan melambaikan lengan jubahnya untuk membuangnya. Cahaya biru dari mata tahanan roh segera menyambar, tetapi segel itu belum hilang atau retak. Sebaliknya, segel itu masih berputar perlahan, menekan dan menyegel Tianwu dengan cahaya keemasan. Pria kejam 1000 pisau, ini bukan segel batasan, sama sekali tidak bisa dipatahkan, teriak tahanan roh. Xiaoyan melihat sekeliling. Dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Dilihat dari bangunan di sekitarnya, ini pasti benteng Taisu. Sekarang giliranmu. Jika kamu menghancurkan monster voidku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Setelah Tianwu ditekan, sosok Suzhou muncul di atas kepala Xiaoyan, dan dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Tidak masalah, apakah kamu membunuh monster void ini atau tidak, tapi Taisuku tidak bisa melepaskan makhluk apapun dari sensi. Kebetulan, tanganku juga gatal. Sejak aku menerobos keabadian dewa, aku belum pernah bertarung dengan seorang dari sensi. Kamu dengan ceroboh datang ke sini, dan bahkan berani memasuki pintu, ucap Suzhou. Tanpa klon dari Yuanzhen, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh aslinya. Tidak mudah untuk menghadapi keabadian dewa ini. Namun, untungnya kekuatan Suzhou terpengaruh oleh hujan dan telah melemah sampai batas tertentu. Kamu hanya keabadian kaisar langkah ke-9. Jika aku melakukannya sendiri untuk membunuhmu, itu sudah merupakan penghormatan terbesar bagimu, semut sensi. Setelah kata-kata itu jatuh, Suzhou berhenti berbicara omong kosong dan melangkah maju dengan telapak kakinya. Kekuatan abadi yang agung memadat dan berubah menjadi jejak kaki hitam sepanjang ribuan kaki yang langsung menuju ke arah Xiaoyan. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menerima serangan acakku. Suzhou mendengus dingin, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.